Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa 30 September menjelang 1 Oktober 1965 terjadi serangkaian penyiksaan terhadap 7 jenderal. 7 nyawa disatukan ke dalam satu lubang. Gerakan 30 September PKI yang dirancang oleh pemimpin PKI D.N. Aidit dengan tujuan mengganti ideologi Indonesia. Pemberontakan ini merupakan serangkaian peristiwa kelam yang dialami Indonesia. Langkah awal bagi PKI adalah menggencarkan isu dan fitnah bahwa para Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Insinyur Soekarno. Isu ini disebarkan agar masyarakat percaya dan dengan tujuan mematikan langkah Dewan Jenderal. Menurut kabar, isu Dewan Jenderal yang kita hembuskan harus lebih gencar kita sampaikan agar seluruh masyarakat mempercayai ini. Kita harus merusak Soekarno agar dapat membungkam lawan-lawan kita. Jangan biarkan jenderal-jenderal kapitalis itu akan berpihak pada kita dan membiarkan partai ini. Sekarang hanya masalah waktu. Siapa cepat, dia dapat. Siapa tepat, dia selamat. Kita tidak boleh meleset dalam segala sesuatunya. Saya optimis, kita akan berhasil. Seluruh pemuda-pemuda kita sedang berlatih di lubang buaya sana. Mereka semakin tangguh dari waktu ke waktu. Saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Syam Kamaruzaman mengadakan pertemuan partai dengan 2 anggota PKI lainnya untuk mulai melancarkan rencana penculikan para Dewan Jenderal. Kawan, Ketua Aidit berpesan bahwa gerakan yang akan kita lakukan harus bersifat terbatas, dan ini merupakan gerakan militer. Sasarannya adalah para Dewan Jenderal yang tidak berpihak pada partai-partai. Gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom RRI, RTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus mengajukan 3 calon, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Udara Suyono. Apa ada koreksi? Saya kira itu sudah cukup. 30 September 1965, pelancaran pergerakan dimulai. Kejadian membisu yang menjadi saksi, kelamnya peristiwa yang melibatkan para petinggi negara. Jenderal-jenderal yang difitnah malah akan dibunuh dengan kejam. Saya kira semua sudah jelas. Ada pertanyaan? Siap, tidak komandan. Baik, fungsi gerakan ini ada di kelompok Letnan 1 Dolarif. Mereka akan menculik para Dewan Jenderal. Jadi bagaimanapun tugas ini harus berhasil. Mengerti? Siap, mengerti. Baik, kembali ke pos masing-masing. Tunggu berita selanjutnya. Bubar! Para Dewan Jenderal itu merupakan antek-antek imperialis yang akan membubarkan kepala negara kita. Kita sebagai prajurit harus menggagalkan rencana itu. Kita harus menculik jenderal-jenderal itu. Jelas? Siap, jelas! Para PKI dan pasukan Cakrabirawa beranggapan bahwa mereka sudah berada pada jalan yang tepat, melakukan pergerakan tanpa ragu. Mereka menculik para Dewan Jenderal. 30 September 1965, persiapan pergerakan dimulai. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965, jam 4 subuh, pergerakan PKI dimulai.
Buka, buka. Buka. Ya, Ada kena. ya, pergi cepat. Anak dari Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani, terkena tembakan. Terhitung 3 peluru mengenainya. Istri Jenderal Nasution memerintahkan kepada suaminya untuk segera pergi dan melarikan diri. Ada apa ini? Pagi-pagi begini sudah bikin ribut. Kami mencari Bapak Nasution. Di mana Bapak Nasution? Saya Bapak Nasution. Ada keperluan apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Simbok, Bapak mana? Sedang tidur. Dek, Bapak mana? Sedang tidur. Bangunkan, bilang ada tamu. Jenderal diminta untuk menemui Presiden sekarang. Baiklah, saya ganti baju dulu. Tidak perlu, Jenderal. Gak sopan. Saat Jenderal Ahmad Yani hendak menuju pintu, pasukan Cakrabirawa menembakkan peluru ke arah Jenderal Ahmad Yani. Ada apa pagi ini? Jenderal, ayo ikut kami. Kami diperintahkan atasan kami untuk membawa Jenderal. Baiklah, saya ganti baju dulu. Tidak perlu, Jenderal. Ayo. Ada apa ini? Jenderal diharapkan untuk menghadap Presiden sekarang. Baiklah. Kok telepon saya diputus? Kok diputus? Ayo Jenderal keluar, Bapak Presiden sudah menunggu. Ada apa ini? Jenderal diharapkan menghadap Presiden sekarang. Tahu jam berapa sekarang? Hampir pagi, Jenderal. Hampir pagi. Baiklah, saya ganti baju dulu. Tidak perlu, Jenderal. Ada apa ini? Ada apa ini? Pak, ada suara tembakan. Bu, cari anak-anak dan pergi sembunyi.
Nandoromo? Mana Nandoromo? Ada di dalam. Jenderal, keluar Jenderal. Ada apa ini? Kami diperintahkan membawa jenderal ke hadapan presiden sekarang. Sebentar ya, saya bangunkan dulu. Jenderal, ayo cepat. Jangan membuang-buang waktu. Ayo jenderal. Tunggu. Cepat jenderal. Saat berdoa, Jenderal DI Panjaitan tiba-tiba ditembak di teras rumahnya dan meninggal saat itu juga. Semua jenderal, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, dibawa ke lokasi penyiksaan. Lapor, 4 orang masih hidup, 3 lainnya diperkirakan sudah mati. Baiklah. Baik. Hentikan kudeta! Hentikan kudeta! Para warga yang terlanjur percaya pada isu-isu palsu begitu mendukung penyiksaan dan pembunuhan terhadap para jenderal. Semua yang berada di lokasi penyiksaan bersenandung riang dan seakan berpesta akan penyiksaan dan pembunuhan para jenderal. Para jenderal disiksa dan disilet. Para PKI menyiksa tiada hati, hingga para jenderal mendekati kematian. Jujur, di mana Nasution? Para dewan jenderal dimasukkan ke dalam lubang buaya yang hanya berdiameter 75 cm dengan paksa, disertai dengan tembakan. Para PKI seakan sudah menjadi manusia-manusia yang haus darah.
4 Oktober 1965. Jenazah para jenderal dievakuasi dari lubang buaya. Evakuasi dipimpin oleh Maijen Soeharto. Kondisi para jenazah telah membusuk dan dipenuhi lumpur. Pemakaman jenazah dilakukan dengan cara militer karena telah gugur demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen pahlawan didirikan. Burung Garuda yang dikelilingi 7 pahlawan negara untuk menghormati para jenderal yang telah gugur. Tenanglah di sana, pahlawanku. Perjuanganmu akan kami lanjutkan.